Mereka melawan kantuk mereka. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, tahajjud, lawan kantuk, lawan berat mata. Jaga mereka ya Allah. Padahal ramai, susah masuk ke WC, ngantri mereka ya Allah. Iko Ustaz cerita apa? Pengalaman nambo pagi tadi. Tu nambo ke tepi sungai dah keluar. Lah nak masuk ke dalam kotak, aduh pula uang batuk. Tak jadi. Untung kamu tak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Ta'ala awak bersyukur, alhamdulillahi rabbil alamin. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awak berterima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada masyarakat kuntu amba ucapkan banyak-banyak terima kasih, jazakumullah khairal jazak. Dalam perjalanan hidup embong 40 tahun, rasanya 10 Muharram ikolah yang paling berkesan. Full, penuh, zahir dan batin. Batinnya penuh. Ziarah di makam Syekh Burhanuddin, membaca macam-macam zikir sampai 24 adab. Ibarat cas HP bukan cuma cas, dapat power bank. Full. Balik dari kuntu ke full, siap berperang. Cuma ndak lo ada Israel ni kan, jadi itu zahirnya. Adapun batinnya, adapun zahirnya sehat wal afiat. Mandi airnya segar, makannya satu talam godang. Memang kami di Mesir makan pakai talam, jadi talam kecek. Nah, ketek Maroko pun ketek aja. Di Sudan pun ketek juga. Talam godang di kuntu. Ramai. Di abu-abu punya coba ada. Di kolam lampu. Untung ada ustaz pakai senter. Wah, subuh kok, tahajud kok, imam pertama kau naik coba ada. Hilang suara. Imam kedua itu je. Jadi kata Ustaz Isran tadi, nampaknya saudara-saudara imam kau naik ya. Itulah bahagianya awak. Alhamdulillah zahir dan batin. Jadi subuh ika, malamnya tahajud, masuk ke dalam tadi tahiyatul masjid. Sesudah itu solat sunat wudu. Sudah itu sembahyang sunat taubat. Sesudah itu sembahyang sunat hajat. Itu dari jam 3 sampai 3.30 tadi. Sesudah itu barulah awak tahajud. Sesudah tahajud dengan ayat Masya Allah tabarakallah, jazakumullah Ustaz Isran, Ustaz Abu, Ustaz Zulikrami. Lalu kemudian awak sampailah masa puncak, habis ke ujung. Allahumma barik, ke doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikanlah berkah pada umatku pada waktu pagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkah itu bentuk lobah an-nahal. Berkah itu bentuk lobahnya tawang. Di mananya nampak ada bunga mani, di situ nyenggok. Jadi pagi kok lobah kok tawang. Di mana nampaknya ada bunga-bunga mani, hinggapnya. Dan maka si bunga mani itu adalah orang nan duduk di masjid sampai matahari terbit. Makanya Nabi, sahabat Nabi tabi'in nyo menunggu matahari terbit. Matahari terbit itu bahasa Arabnya syuruq. Syuruq, terbit matahari. Di siko ada kalender. Terbit matahari syuruq di kuntu tanggal 29 Agustus iko indak berubah-ubah sampai hari kiamat. 29 Agustus baik 2020 maupun selanjutnya di situ dibuat syuruq matahari terbit jam 6.3 boleh terbit matahari. Waktu terbit matahari di situ awak tidak boleh sembahyang, sebab waktu matahari terbit itulah yang disebut dengan qarnai syaitan, dua tanduk setan. Maka lalukan, lewatkan 2 boleh minit.
Dari mana datang waktu 12 minit tu Buya? Kata Nabi, qaida ramhin, matahari setinggi tombak. Jadi kalau diukur menurut ilmu astronomi, waktu matahari naik itu sampai setinggi tombak 12 minit. Itulah waktu yang dipakai orang kafir musyrik menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Maka awak tak boleh menyamai itu perbuatan orang kafir musyrik. Maka jam 6.3 boleh, tambah 2 boleh minit. Jadi 6.25. Nanti awak kau sampai 6.25. Yang ponek lolok tak apa-apa. Kamera aku tak lolok. Sampai jam 6.25. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sembahyang subuh berjamaah. Sesudah itu summa qa'ada, inya duduk yazkurullah, berzikir mengingat Allah. Jadi esok kalau ustaz tak ada, buya tak ada ceramah, duduk aja di masjid. Baca Yasin, baca kulhu agak 1 kali, tengok satu ulun jo sampai 6.30 1000 kali. Lalu kemudian la ilaha illallah, tahlil, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Man shalla subha fi jama'atin, siapa sembahyang subuh berjamaah, summa qa'ada, ndak kalunya lepas sembahyang subuh, duduk berzikir dengan Allah hatta tatlu'as syams, sampai terbit matahari. Dah terbit matahari, tunggu 12 minit, melalukan waktu 2 tanduk setan tadi, summa yusalli rak'ataini, sembahyang sunat 2 rakaat. Nama wakatunya syuruq, nama sembahyang sunatnya isyraq. Maka nanti sembahyang 2 rakaat masing-masing. Usolli sunnatal isyraq rak'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya terserah. Tidak panjang macam Ustaz Isran tadi, bisa aja. Kulhu memanglah biasa. Nah, siapa yang salat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, sembahyang sunat 2 rakaat, dapat apa? Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah, sempurna. Begitu diriwayatkan oleh Imam Abu Isa Ibn Saurah At-Tirmidzi dalam kitab namanya Sunan At-Tirmidzi atau Jami' At-Tirmidzi. Statusnya haditsun hasan. Mudah-mudahan awak istiqomah membuat amalan-amalan itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, ambo tidak mengajak berzikir karena majlis ilmu juga majlis zikir. Majlis awak, majlis ilmu membaca Quran. Ambo yakin Bapak Ibu hafal sodonya surat yang akan awak kaji. Al-Infitar juz 30. Idza sama'u fatarat. Itu yang akan awak kaji. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitab Allah, yang ingin baca kitab Allah. Summa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian ingin mengkaji isinya. 3. Duduk di rumah Allah. Kini banyak juga orang duduk di rumah orang. Awak enggak, awak duduk di rumah Allah. Sesudah itu apa yang awak baca? Quran. Surat Al-Infitar. Summa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Aku nak awak kaji insyaallah. 3 nak awak buat, ompek dibalas Allah Taala. Apa pembalasan Allah? Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Ikolah nan tak bisa dibeli pakai pitih. Ketenangan ini tidak bisa dibeli dengan uang. Kalaulah ketenangan itu bisa dibeli dengan uang, tak ada orang kaya bunuh diri. Betul? Kalaulah ketenangan itu tidak bisa dibeli dengan uang, tak ada pejabat-pejabat yang risau, stres dan depresi. Kalaulah ketenangan itu bisa dibeli dengan uang, tak ada artis-artis yang pakai sabu narkoba. Karena mereka hidupnya nampaknya tenang, tapi rupanya hatinya galau. Ketenangan hanya datang dari Allah. Apa syaratnya? Duduk di masjid, berzikir dengan Allah, membaca kitab suci Allah. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan dalam hati.
Makanya kalau ada jamaah nan tertidur, itu tanda hati tenang. Kalau hati nak tenang, nak tolong. Sampai jam 2 malam dia buka. Bapa go brondol, bila Covid keselesai. Nak tenang. Tapi kalau orang tenang dalam hati. Orang-orang barat itu banyak kono penyakit indak dapat lolok, namanya insomnia. Jangan juga lu nama anak. Siapa nama anak? Nia. Nama lengkapnya insomnia. Insomnia kok penyakit indak dapat lolok. Stres. Baik rumah sakit, sebaiknya konsultasi kepada pakar psikiater, pakar jiwa. Pak psikiater, saya sakit. Apa sakitnya? Sudah 2-3 malam nggak bisa tidur. Makan ube iko sebelum makan, ube iko setelah makan, ube iko 3 hari sekali, ube iko 2 kali, ube iko mengonang ube iko bertambah sakit. Dimakan ube lolok. Habis dosis kumat balik. Tidak ada ketenangan kecuali yang datang dari Allah. Nazalat alaihimus sakinah. Sesudah diturunkan Allah ketenangan, hafat bihimul ghasyiyat bihimur rahmah. Awak diliputi rahmat kasih sayang Allah. Dek kasih sayang Allah itulah maka gajah indak ada memijak anaknya. Gajah nang godang. Ada juga gajah ketek, gajah kui. Ndak ada gajah menginjak anaknya. Dek rahmat kasih sayang Allah itulah seekor monyet menarik anaknya yang dipukul, ditabrak mobil, meleleh air mata monyet. Gambarnya nampak ambo dikirim dek orang di WhatsApp. Ada kasih sayang dalam hati. Dan awak masuk surga bukan dek amal awak. Lan yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Tidak ada satu pun di antara kamu masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tak masuk surga karena amalmu. Wala ana, ambo pun indak masuk surga de amal ambo, kata Rasulullah. Lalu engkau masuk surga itu kenapa ya Rasulullah? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Awak masuk surga karena rahmat Allah. Nazalan alaihimus sakinah, turun ketenangan dalam hati. Ghasyiyat bihimur rahmah, awak diliputi rahmat. Hafat bihimul malaikah, awak dikelilingi malaikat. Sekeliling awak malaikat. Malaikat rahmat. Ada juga yang didokek malaikat maut. Awak malaikat rahmat. Nah, kau nanti di akhir majelis awak agak-agak 10 minit menjelang 6.25 awak berdoa. Apa buya tu kalau pengajian ada doa di ujung? Kono ingin diaminkan oleh malaikat mengaminkan doa awak. Orang tak mau mengaminkan tak apa, malaikat mengaminkan doa awak. Nang keempat, dibanggakan Allah Ta'ala. Nazalan alaihimus sakinah, ghasyiyat bihimur rahmah, hafat bihimul malaikah, wa zakarahumullahu fi man indah. Dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Allah bertanya kepada malaikat. Allah bertanya, bukan Allah tidak tahu. Allah maha tahu. Allah cuma nak memberi tahu pada orang yang tidak tahu dan tidak mau tahu. Hai malaikat, kata Allah. Ya Allah, apa kau orang di Pekanbaru pagi Ahad kau bersepeda? Ogo sepeda 60 juta. Umroh tak pernah. Ogo sepeda 30 juta. Berkurban kambing kui. Apa kerja mereka subuh Ahad hari libur ni malaikat? Mereka tidur pagi sampai jam 9 indak sembahyang subuh. Man nama, siapa yang tidur walam yusolli sampai tak sembahyang subuh, balas syaitanu fi udhuni, setan kencing di telinganya, hilang sembahyang subuh. Awak sembahyang tahajud, sembahyang witir, sembahyang sunat macam-macam, sembahyang qabliyah, sembahyang subuh, duduk berzikir.
Masuk surga? Ulun juga deh. Syarat masuk surga yang satu belum kita lengkap lagi. Apa tuh? Mati. InsyaAllah awak mati husnul khatimah. Amin. Syarat husnul khatimah tuh istiqomah. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah dapat dua-duanya katanya. Hah? Dapat dua? Rupanya bininya dua. Pertama istiqomah, kedua husnul khatimah. Nah, Pak golak, ibu bongi. Dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Apa kerja mereka wahai malaikat? Apa kata malaikat? Mereka bangun jam 3 malam tadi ya Allah. Jam 3 malam mereka tidak lolok? Tidak ya Allah. Kenapa mereka tak tidur jam 3 malam? Real Madrid PS Barcelona. Bukan itu yang dibanggakan Allah. Mereka melawan kantuk mereka. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, tahajjud, lawan kantuk, lawan berat mata. Jaga mereka ya Allah. Padahal ramai, susah masuk ke WC, ngantri mereka ya Allah. Iko Ustaz cerita apa? Pengalaman nambo pagi tadi. Tu nambo ke tepi sungai dah keluar. Lah nak masuk ke dalam kotak, aduh pula uang batuk. Tak jadi. Untung kamu tak masuk. Bangun mereka ya Allah tengah malam, datang mereka ke masjid ya Allah, berzikir mereka ya Allah, mengumandangkan asmamu ya Allah, meleleh air mata mereka ya Allah. Ainani la yamassuhuman nar. Ada dua mata yang tidak akan kena api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis dek takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Isran membaca ayat-ayat azab kepada umat Nabi Nuh, meleleh air mata, menangis. Begitulah kalau sudah hati disentuh oleh Al-Quran. Kata Nabi, kalau hati kau elok, hati kau lembut, hati kau baik, idza salahal qalbu salahatil jawarih. Kalau sudah hati elok, mata menjadi lunak meleleh air mata, tangan menjadi lembut mengusap kepala anak yatim. Maka sebenarnya hubungan-hubungan awak, amal-amal awak berapa hari kau adalah untuk melunakkan hati. Tanda hati kau tak dapat menangis. Ada jemaah umrah dulu, kawan nambah pergi umrah. Lain-lain tu menangis waktu akan berangkit umrah. Selamatkan kami ya Allah. Iya enggak? Sampai ke Mekah memandang Ka'bah, dan lain menangis. Allah menengok Ka'bah. Iya enggak? Slow aja. Selesai waktu tahallul, orang menangis. Alhamdulillah Ustaz, dah selesai umrah, bersih dosa. Ya nyantai aja. Apa enggak menangis? Enggak gitu. Enggak ada ibu hati apa? Enggak. Sampai hari terakhir enggak balik, tawaf wada. Tawaf terakhir, hilang apa kau? Hilang. Dicari dek kawan nambah kau mana lah pak kau pergi. Dicari, rupanya di samping Ka'bah tu sedang menangis. Menangis di samping Ka'bah. Sudah tanya dek kawan nama kau, apa menangis? Iyo. Tapi berapa hari kau apa nak ada menangis? Tidak. Dek apa menangis? Ambo menangis. Dek apa ambo nak dapat menangis? Itu nama tangi kan kau. Kenapa orang menangis? Kenapa ambo tidak? Itu nama tangi kan. Jadi awak kau manusia, selama diambil pisau dibolah tangan awak kau, kalau darah, maka pasti awak menangis. Kalau ada orang nak menangis, cuba ambil pisau bolah. Kalau kabel Robocop ni tu nak menangis, transformernya tu. Nah, jadi ibadah-ibadah awak kau melunakkan hati. Kalau udah banyak tahajud, banyak mendengar ceramah, udah ziarah kubur, hati ndak jual lunak, berarti memang sudah bukan sumpah. Summum bukmun umyun, pokak tuli bisu buto, la yaqilun, indak dapat diajak lagi berpikir merenung. Itu tujuan Islam kau datang, untuk melunakkan hati awak. Melunakkan daging kambing mudah. Buktinya malam tadi lunak.
2-3 kali kunyah gol. Nah, mari awak lunakkan hati awak dengan mengkaji kau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza qara'tal Qur'an, kalau baca Quran, fasta'iz billah, minta lindung pada Allah. Jangan langsung baca Quran. Karena datang setan berbisik-bisik, dibelokkan ya tafsir Quran itu. Wah, ampun tak sembahyang lah ibu ya. Hah? Kenapa tak sembahyang? Ambolah baca Quran. Kata Quran tak perlu sembahyang. Mana dalilnya? Kok? Fawailul lil musallin. Celaka orang sembahyang. Itu tafsir setan tu. Maka sebelum baca Quran, awak minta perlindungan pada Allah supaya jangan dibengkokkannya jalan yang lurus. Karena kojo setan itu, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan bengkokkan jalanmu yang lurus. Sudah lurus jalan tu, dibengkokkannya. Tapi yang nama membuat polisi tidur yang tersinggung. Itu kan lalu jalan, dibengkokkannya. Supaya orang jangan jatuh, supaya anak-anak kecil jangan tertabrak. Yang dimaksudkan ini sudah lurus tapi ditafsirkan mengikut hawa nafsu. Awak enggak, awak membaca apa kata ulama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aslinya syaitan. Orang kini enggak dapat nyebut syaitan. Setan. Maka setan enggak mau pergi waktunya baca. A'udzubillahi minasyaitan. Kita setan, kenapa enggak pergi? Namu ambo salah sobui kita setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cuba tengok di situ ada la. A'udzu. Kini banyak orang tak dapat bedakan mana la, mana za, mana ja, mana dha. A'udzu. Aula a'udzu. Dari awalnya dia oleh a, bukan a. Ada a, ada a. Dari a ke dalam. A'udzu billahi minasy, bukan minas. Ada sa, ada sa, ada sya, ada so. Ompek itu tidak sama. Kau orang kadang sembarang aja. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Apa kau? Kau nak menunjukkan nama di Arab? Untuk pun lama. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin. Topeklah. Jodoh ngau imam mawak di Kuntu. Maju imam pertama Ustaz Isran Bidin, orang Kuntu. Maju imam kedua Ustaz Zul Ikrami, orang Kuntu. Topek bacaan. Ni kadang awak sembahyang di masjid orang, mantap-mantap orang siko jadi imam ya. Kata Pak Wali, mohon maaf Pak Ustaz, itu imam naturalisasi. Diundang dari kampung lain. Itu konsep dakwah itu. Silakan belajar sejauh mata memandang, tapi sesudah itu balik ke kampung halaman. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. 2-3 orang mesti ada yang belajar agama. Liyatafaqahu fid din, belajar agama sejauh mata memandang. Liyunziru qaumahum, balik ke kampung memberikan peringatan. La'allahum yahzarun. Mudah-mudahan orang di kampung takut kepada Allah. Mereka bukan cuma balik, tapi mereka membawa pula sahabat-sahabat mereka. Kami kok sahabat-sahabat mereka, Yayasan Tabung Wakaf Umat datang ke siko. Bulan-bulan berikutnya nanti kami datang ke kampung-kampung lain, datang ke negeri-negeri lain, datang ke kabupaten-kabupaten lain. Untuk apa? Untuk menyebarkan dakwah. Sampai bila kau buya? Sampai Mimdatema Tayabawati is dead. Bismillahirrahmanirrahim. Namu ingin menunjukkan Namu bisa aja jadi kori itu. Bismillahirrahman. Rahman sama Rahim asalnya sama. Rahmah, kasih sayang. Apa beda Rahman sama Rahim? Contoh ayam. Ndai tadi ayam tu berkuku. Mungkin mudah-mudahan lah hamba sobik ke bontinya. Contoh ayam. Kalau pagi awak ambil bore, awak tebarkan beras kau. Kemudian datanglah ayam. Sodo ayam mendapat bore.
Ayam baik, ayam jahat, ayam soleh, ayam maksiat, dapat. Begitulah makna Rahman. Itulah makna Rahman. Begitulah ayam iko kelebihannya membangunkan orang sembahyang tahajud. Ada ayam kau terbagi dua tugas. Ada yang azannya, ada yang inyo berkukuk waktu tahajud, ada yang inyo berkukuk waktu sembahyang subuh. Ada yang berkukuk jam 8, itu ayam kesiangan. Itu ayam. Ayam iko mendengau azab kubur. Menengok azab kubur, mendongau azab kubur. Maka siapa yang ingin mendongau azab kubur, pakailah telinga ayam. Telinga orang pula suara khatib nak didongau dia. Ayam suara orang azab kubur bisa didongau dia. Manu elok, ayam apa orang? Iya kata ayam. Ulaika kal an'am, manusia kalau lebih hina daripada binatang. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ko sodo na dape. Ustaz, iko tetangga mo ko indak sembahyang, indak puasa, indak pengajian, indak ke masjid. Kenapa gotahnya boleh? Karena inyo dape Rahman. Kalau lah boleh indak ada Rahman, anda indak ada Rahman ko. Bismillahirrahim. Lelamu mati sudah orang. Tapi karena rahmat Allah itu dapat saudara. Bismillahirrahman. Adapun yang rahim hanya orang beriman dan beramal soleh yang mendapat. Makanya disebut kalau sesudah ghafur rahim. Ghafur ampunan. Ampunan Allah hanya diberikan pada orang yang beriman saja. Ghafurur rahim. Tak ada ghafurur rahman. Bawa masuk ke ayat. Untuk apa ada bismillah kau buya? Bismillah itu untuk memisahkan antara dua surat. Surat di atas, surat di bawah. Pakai bismillah. Tapi dari mulai wadduha bertakbir. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Kenapa orang bertakbir waktu khatam kaji? Di kuntu bertakbir je. Ambo tahu, pura-pura tanya aja. Di kuntu bertakbir. Kenapa? Sebab wahyu lama ndak turun. Ndak turun wahyu lama. Sampai-sampai apa kata bini Abu Lahab? Wadda'aka syaitanuk. Setanmu sudah meninggalkanmu ya Muhammad. Muhammad itu dapat wahyu dari setan. Setannya sudah meninggalkan dia, wahyu lama tak turun. Datanglah Khawlah mengambil batang sapu dari bawah tompek tidur. Dapatnya lah bangkai anak anjing al-jarwu. Iko sebabnya sesudah dikalukan dari dalam rumah, turunlah malaikat Jibril. Jibril, kenapa lama tak turun? Kata Jibril, karena ada bangkai anak anjing. Bangkai anak anjing dalam rumah awak tak turun Jibril. Iko 3 anjing herder. Banyak pula lagi anggaran untuk makan anjing herder kau daripada anak yatim. Iya miawa anjing. Kenapa rezekinya lancar Pak Ustaz? Dek Rahman itulahnya dapat. Ditunggu Allah Ta'ala. Wa umli lahum kuulur nikmat, ku kasih dia nikmat. Sampai bila? Sampai akhirnya inna kaidi matin. Tipu dayaku amat sangat kuat. Jadi kalau ada orang nan membolo anjing, indak sembayang, indak puasa, indak bersedekah, indak ke masjid, lancar rezekinya, banyak sawitnya, itu bukan rahmat, tapi laknat berbaju rahmat. Nampaknya macam rahmat, padahal laknat. Wa umlilahum kata Allah, kuulur, kubuat umurnya panjang, kubuat badannya sehat, kata Allah. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Masuk ke ayat. Idza sama'u fatarat. Idza apabila, ketika. Sama langit, sama. Kalau pendek sama ikan. Jauh tuh dari langit ke ikan. Kau pagi-pagi kau memang tekonang ikan. Idza sama infatarat, terbelah.
Idza sama'u fatarat, ketika langit terbelah. Apa langit terbelah, Buya? Emangnya langit itu tenda? Kan langit itu memanglah terbuka gini. Apa pula terbelah? Rupanya di atas itu, dan awak tengok kini itu, aduh, bangunan di atas. Itu yang disebut Allah Ta'ala, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kami bangun di atas itu ada 7 lapis bangunan yang kokoh. Bangunan itulah yang disebut orang kini dengan lapisan ozon. Kalau ndak ada lapisan di atas itulah lama awak mati ditembak di apa? Meteor. 2 bulan 3 bulanan lalu penduduk bumi cemas karena katanya ada meteor sebesar lapangan sepak bola. Ada meteor, batu godang di planet sana sebesar lapangan sepak bola akan menghantam bumi. Dulu pernah meteor kau menabrak bumi, itu menyebabkan mati dinosaurus, mati saudara. Tinggallah kambing, kucing. Kalau ndak mati awak lah makan dinosaurus gini kok. 2 gondangnya. Kalau ndak awak makan inyo makan awak. Datanglah meteor besar. Kenapa meteor itu tak pernah sampai ke bumi? Meteor nang godang begitu nyok konai lapisan ozon ni kok macam es batu konai kuali ange. Kuali panaskan kuali, ambil es batu. Apa yang terjadi? Mencair es batu. Begitulah. Berapa meter tebalnya? Itu kalau kubah awak kan. Kau nampaknya kau masih perlu bantuan ini. Supaya kubahnya itu. Kalau dinding awak mungkin 30 cm. Lapisan ozon kau tebalnya berapa meter, Buya? 600 km. Jadi kalau ada batu meteor godang berjalan ini 600 km, godang ketek sampai segodang tai hidung. Carilah contoh yang lain, Buya. Sampai segodang kerikil. Akhirnya jatuhlah ke bumi segodang ujung ambui. Habis meteor. Tapi kalau nyo jatuh segodang bola kasti, pernah jatuh meteor kok segodang bola kasti jadi danau. Segodang bola kasti jatuh ke bumi jadi danau. Bayangkan kalau segodang bola kasti juga jadi danau, kalau segodang bola basket habis awak lamu. Kenapa kita masih bisa hidup di dunia ini dengan tenang? Karena masih sayang Allah. Lapisan itu belum lagi dicabut. Nanti sampai masanya, idza sama'u fatarat, terbelah. Kalau sudah terbelah, masuklah hujan-hujan batu, masuklah meteor-meteor. Kalau sudah terbelah, sekarang ini dunia hangat dunia. Bahasa awaknya global warming. Global dunia warming global warming dunia Angin dek apa? Karena lapisan ozon ko bocor. Kenapa bocor lapisan ozon? Orang banyak pakai alat kimia, banyak pakai AC, rumah-rumah kaca. Rumah nan pakai banyak kaca itu memantulkan cahaya. Ditambah lagi banyak AC, banyak bahan kimia, banyak plastik segala macam. Akhirnya bocor lapisan ozon. Maka begitu terjadi Covid, berkurang produksi pabrik-pabrik, pantai-pantai bersih tak ada sampah, tanam-tanaman menjadi tumbuh dan hijau. Maka banyak yang mengatakan datangnya Covid ini adalah cara Tuhan untuk menjaga keseimbangan alam. Kata inyong, kata pabrik celaka Covid kau. Nah, oleh sebab itu maka dunia ini rusak karena manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Sudah nampak kerusakan di lautan dan di daratan. Akibat apa? Bima kasabat aidin nas. Nanti sampai masanya dibukakan Allah Ta'ala. Datanglah uap panas ke dalam ini. Di atas itu angin. Di dalam tanah kok angin. Jangan sangka dalam tanah ini dingin. Dalam tanah ini panas. Buktinya apa? Buktinya gunung meletus. Gunung Merapi.
ambo beberapa hari yang lalu ke Sumatera Utara, sampai kami ke daerah Tanah Karu, ladokek ke Gunung Sibaya. Kami ambil air, kami siramkan ke batu. Ada batu godang di tepi sungai, kami siramkan. Nah, Ustaz, coba tengok. Coba ambil air Ustaz. Nah, siramkan ke batu tu Ustaz. Nampak, kok menghitam airnya Pak? Itulah erupsi dari Gunung Sibaya. Punya Gunung Sibaya mengeluarkan uap panas. Ketek-ketek aja, nya bau bersin-bersin ketek. Nya ndak lo pakai masker, itu masalahnya. Jadi waktu kami mandi di sungai itu, batu segodang-godang kulkas. Dari mana lah batu kau datang? Inilah dulu waktu gunung meletus. Rupanya di dalam tanah kau api bergejolak. Api itulah lahar panas. Jadi dulu batu itu menyala, melumpeknya dari dalam tanah, lumpek ke atas. Di atas panas, di bawah panas. Kita bisa hidup tenang. Ini semua karena rahmat Allah. Ambo baru balik dari Jakarta potang Jumat sore kemarin. Jumat balik, Sabtu ke Siko. Dibawa ambo ke BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sampai di situ ditunjukkanlah botol-botol bengkok. Botol bengkok, botol bengkok. Apa bengkok botol-botol kok Pak? Inilah waktu keluar uap panas gunung di Yogyakarta. Waktu di Jogja itu keluar uap panas dari dalam tanah kok, naik ke atas, uap panas itu menyerang rumah-rumah, kaca hancur. Rupanya waktu mereka membersihkan rumah-rumah ini dapat botol-botol bengkok, botol kaca bengkok. Kalau awak bungkuk. Kambing-kambing waktu kena uap panas itu, sapi-sapi, lembu, kobau, habis dagingnya, habis kulitnya, tinggal tulang belulang macam sudah mati ratusan tahun yang lalu. Kalaulah Allah itu tidak Rahman tak Rahim, diturunkannya uap panas dari atas, dinaikkannya uap panas dari bawah, belaga panas, sudah lama musnah manusianya. Tapi Allah masih sayang. Gue doso, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak menurunkan azab selama kau ada di sini ya Muhammad. Selama ada Muhammad, azab tak akan turun. Kini ada tak Muhammad? Tak ada. Tapi orang-orang yang cinta kepada Muhammad ada. Itu yang membuat azab itu tak turun. Berapa kali Riau kau hampir kena azab, tak sampai. Melumpek. Riau kau macam dilumpati azab. Melumpeknya dari utara ke selatan, dari barat ke utara. Kenapa? Masih ada hamba-hamba Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama mereka beristighfar. Kalau disuruh orang istighfar, istighfar fa astaghfirullahalazim. Begitu. Istighfar Bu, astaghfirullahalazim. Ini banyak pula istighfar Pak, istighfar. Kita lanjutkan. Wa idzal kawakibu tasarat. Ketika planet-planet bertabrakan. Rupanya di atas hawaku ada planet-planet. Ada bumi, ada Neptunus, ada Merkurius, ada Pluto, ada Mars, ada Venus. Planet-planet ini la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Bulan tak mungkin menabrak matahari, matahari tak mungkin menabrak bulan. Wa kullu fi falakin yasbahun. Semua berjalan di garis edarnya masing-masing. Semua planet-planet itu berputar di atas dan mereka bertasbih. Tasbih planet, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Makanya kalau ada petir, awak mengucapkan subhana man yusabbihu bihir ra'du wa bihamdi. Planet di atas bertasbih, pelepah-pelepah pokok kayu bertasbih. Mana dalilnya Bu ya? Nabi membelah pelepah korma, ditusukkan Nabi ke makam. Kenapa kau tusukkan pelepah korma ini ke makamnya Rasulullah? Kenapa? Karena pelepah korma bertasbih. Pelepah sawit bertasbih.
bertasbih. Jangan sabit pelupa kurma aja yang bertasbih. Kurma itu tanaman sunnah, sabit kok bid'ah. Kok sodonya tanaman Allah Ta'ala. Oleh sebab itu maka semua tanaman itu bertasbih. Waktu ambo bercerita tentang tanaman bertasbih, datanglah bapak-bapak, Ustaz Somad. Rumah yang ditanami tanam-tanaman dan ada hewan-hewannya, ada burung berkicau, ada ayam, ada pokok-pokok kayu. Itu rumah itu lebih cepat laku daripada rumah yang tak ada tanaman dan tak ada hewannya. Bapak peneliti dari mana? Saya tukang jual rumah. Punyanya Sales tukang jual rumah. Pengalaman ini ya, waktu mau ceramah itu di Pasir Pangarayan Rokan Hulu Islamic Center, datang uang dari Jawa. Ini bagian Sales pemasaran rumah yang ada tanaman, rumah yang ada hewan-hewan. Cuma kalau awak ingin memelihara hewan, ikan, gue kulamnya godang, sirkulasi airnya bersih. Kalau melihara burung gitu juga, gue kandangnya godang. Iko kandang ketek menyiksa hewan. Dulu sama Ustaz Arifin Ilham, banyaklah jamaah yang memberikan burung dengan kandang-kandang ketek. Waktu kami buka, tak bisa terbang. 3 hari baru bisa terbang. Seumur hidupnya tak bisa dia terbang. Ini menyiksa. Jangan sampai kita menyiksa binatang, menyiksa tanaman. Planet-planet bertabrakan. Ternyata ini planet nanti akan bertabrakan. Ini bumi, ini matahari. Seandainya matahari ini mendekat ke bumi sedikit saja, sudah lama kita terbakar. Seandainya matahari ini menjauh sedikit saja dari bumi, sudah lama kita beku kedinginan. Dibuatnya temperaturnya stabil, akhirnya kita tenang. Hanya saja kalau kita pernah tinggal di negeri yang dingin, bersyukur di Indonesia ini. Orang-orang Mesir, orang-orang Arab itu kalau nyoba bertanya ke kami, di Indonesia ada musim dingin? Tidak ada. Tanya Buya Dr. Zul Ikram, kalaulah ujian musim dingin bulan Januari, kau tangan nulis. Ambo kalau musim dingin kau memang jelek tulisan ambo katanya, dek kedinginan. Tengok musim panas jelek aja. Awak menulis tuh sampai nulis ujian. Iya kan Bu ya? Iya kata Bu ya. Musim dingin, Maroko turun salju. Musim panas, sampai aspal-aspal meleleh di India saking musim panas. Musim itu ada ompek, rihlatas syita'i was shaib. Syita musim dingin, shaib musim panas. Ada 2 musim lagi, rabi musim bunga, kharif musim gugur, ompek musim. Ditanya dek kawan, di Indonesia berapa musim? Oh banyak kata, musim durian, musim rambutan, musim manggi, musim corona. Nah, oleh sebab itu maka planet-planet ini bertabrakan. Kenapa? Karena pada saat itu hancur aturan-aturan. Siapa yang menghancurkannya? Allah. Setelah semuanya hancur, apa kata Allah? Anal Jabbar, aku yang paling berkuasa. Mana raja-raja? Mana yang sombong-sombong? Aku yang paling kuasa saat ini, kata Allah. Oleh sebab itu awak mengaku engkau yang maha kuasa. Berapa kali awak ulang? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau ada dalam diri awak masuk, aku yang paling hebat, aku yang paling. Tidak semua orang kaya untuk itu, tidak pejabat untuk itu, ustaz mau juga untuk itu. Dia selalu di atas kau, ampun paling hebat, ampun itu ustaz Fir'aun namanya. Oleh sebab itu jangan selalu menceramahi orang. Awak perlu mendongau orang berceramah. Jangan selalu hanya hadir sembahyang Jumat sebagai khatib, tapi awak mendongau sebagai jamaah. Ternyata menjadi jamaah itu lebih berat daripada khatib. Pengalaman ambo, selama ambo khatib tidak pernah ambo mengantuk. Tapi waktu ambo jadi jamaah, imam khatib tu buat api-api, awak di situ. Oh gini. Awak lanjutkan. Wa idzal biharu fujjirat, ketika lautan diledakkan.
Dinampakkanlah potang di BNPB itu ombak. Jadi ombak yang biasa ini, tiba-tiba ombak itu naik, kecepatannya 1000 km per jam. 1000 km per jam itu sama dengan kecepatan pesawat. Begitulah ombak itu datang. Jadinya turun dulu, turunnya ke bawah. Ikan-ikan pun banyak mati. Terkejutlah orang di pantai. Banyak ikan, banyak ikan. Tapi orang yang paham, rupanya dia sedang surut. Tiba-tiba dia naik kecepatan pesawat. Habis semuanya. Ombak di tepi pantai. Bahasa Jepangnya tsunami. TS, tsunami. Artinya ombak di tepi pantai. Tsunami, datang tsunami, habis. Coba Unan Pedusi, kalau Sumanto datang, mohon maaf Pak Sumanto. Wa idzal bi'aru fujirat, ketika lautan diledakkan, kerak bumi bergeser di tengah laut. Kenapa terjadi tsunami? Pertama, lempengan bumi di tanah ada model lempeng sambungan, bergesernya di tengah laut tuh. Cuk, katanya bergeser. Itu ombak datang. Di mana letak lempengan itu? Ditunjukkanlah ke mata ambo. Di siko letak lempengan itu. Boteng. Lempengan itu dari mulai Aceh, pantai barat, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Jakarta, bawah. Di bawah. Maka Kalimantan tidak pernah. Kalimantan aman aja. Rupanya tompe awak aku paling ngeri. Awak di tengah pantai barat. Situ ada lempengan. Nih 100 tahun yang lalu pernah terjadi tsunami. Nih rupanya bukan sekali. Ini adalah yang berkali-kali. Tapi karena jaraknya terlalu lama sampai ratusan 200 tahun, banyak yang lupa. Tapi bukti sejarah menunjukkan, bukti-bukti arkeologi menampakkan bahwa dia memang pernah terjadi. Wa idzal qubur bu'sirat, ketika yang dikubur dibangkitkan. Langit terbelah, planet bertabrakan, lautan meledak, hancur semuanya. Hancur dunia. Barulah bangkit orang dari kubur. Semua kita ini akan masuk ke liang kubur. Kalau ceramah ustaz tak masuk ke telinga, indak omong mendangau, maka kalau ada orang mati meninggal, baunya ke topi liang lahat. Lah agak-agak dokek, senggolkan seketik. Dia masuknya ke dalam. Saya nih Pak Ustaz, kata jamaah, preman Pak Ustaz, semua dah saya lakukan. Tengok tindik di telinga saya Pak Ustaz, memang bertindik. Tengok tatu-tatu saya Pak Ustaz. Gimana ceritanya Bapak tobat? Ceritanya saya tobat itu waktu masuk ke liang lahat. Waktu saya masuk ke dalam, tiba-tiba terasa dingin di kaki saya, datang rasa takut saya, naik saya ke atas, saya pun tobat Pak Ustaz. Ini cara tobat. Jadi kalau lah ada pengajian tak juga tobat, itulah cara terakhir lah. Ndak juga suntik mati lah. Wa idzal qubur bu'sirat, semua yang dikubur dia bangkitkan. Dibangkitkan dari kubur. Tengok sebelah kanan, malaikat. Tengok sebelah kiri, malaikat. Tengok sebelah muka, malaikat. Pandang ke atas, omak-omak. Sehat omak? Masya Allah. Adalah orang potong ambil ceramah di Jakarta, di rumah ibu-ibu tokoh pendidikan, umurnya 80 sekian tahun. Saya melihat Ustadz tidak seperti Ustadz. Ustadz itu seperti anak saya. Ustadz kalau ceramah sapa juga kami yang tua-tua nih. Jangan yang gadis-gadis saja gitu. Dan muda-muda. Bawa ambo faham. Selama itu tidak ada orang memboi tahu ambo. Dek sogannya tapi ambo tersinggung. Nah itu kalau orang tua memboi tahu. Masuk ke dalam hati. Kami-kami yang tua ini sapa juga. Bapak-bapak sehat. Omak-omak sehat. Doakan ambo yo mati husnul khotimah. Nah, bangkitlah awak dari kubur. Ada orang yang bangkit dari kubur, masuk bangkit dari kubur, dipandangnya ke sebelah, terkajinya di apa muka orang di sebelah itu keledai.
Bukan kedelai. Keledai. Keledai itu lebih ketek dari kudo. Dia bentuknya kudo je. Dalam Quran ada disebut keledai. Kamatsalil himari yahmilu asfara. Orang nak membawa kitab tapi tidak mengamalkan isinya. Bentuk keledai nak membawa kitab. Keledai itu 3 kereta keledai. Tidak ada guna sama ini. Maka jangan heran kalau orang banyak kitab, 3 lemari kitab, tapi ulahnya tak betul. Itu keledai itu. Pandang ke kanan, ke kiri, ada orang bentuk keledai. Kau siapa kau bentuk keledai? Itulah orang yang mendahului imam. Imam baru A, iyalah tahu tak? Imam bangkit dari bagi sujud. Allah. Wah kok copek mana? Iya, imam tu lambek. Ambo Valentino Rossi. Maka awak sesudah imam tu bar bawa awak bangkit. Allahu Akbar, kata awak bangkit. Itu cara rumus supaya awak tidak mendahului imam. Kalau tidak awak pasti mendahului imam. Apalagi anak-anak muda. Anak muda tu copek, imam tu pula tua lama. Allah. Anak muda di mana tahu tak? Ada orang waktu bangkit dari kubur yatakhabbatu syai' alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur bentuk orang, kalau kata orang Jawa kesambat, kalau orang Kuntu apa? Kalau tempat ambo tersapu. Hah? Samu. Tersapunya. Siapa menyapunya? Jin. Disapu jin, disapu hantu. Ada orang bangkit itu nanti bentuk orang tersapu. Siapa itu? Itulah orang yang makan duit, menganakkan duit, membungokan duit, membawa 1 juta, meminjam 1 juta, bayar 1.200.000. Riba. Ada pula orang bangkit dari kubur itu, bangkit dari kubur, tengok malaikat. Siapa itu? Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang nan menghafal Quran, menjaga Quran, mengamalkan Quran, mengajarkan Quran, ini akan bangkit bersama para malaikat. Itulah imam-imam awak tadi. Mereka kau bangkit bersama malaikat. Maka kamu nak mau maju tadi. Waktu diminta uang kan berapa kali? Ambo balik lagi sama. 2 kali ambo buat itu sampai kan. Lama-lama muaknya maju. Ambo paham hafalan ambo banyak hilang lah. Dek naik-naik pesawat nampak pramugari kau hilang hafalan. Betul. Aku suruh awak bangkit dari kubur. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Waktu bangkit di kubur itulah baru orang tahu apa nan dulu diamalkannya, maqaddamat dan dibuat dulu. Dibacakan ayatnya di imam kedua awak tadi. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Segodang biji sawi perbuatan baik awak nampak. Famay ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dengki, hasad, dendam, menggeser tanah orang, mengambil sempadan orang. Qaidah shibrin, sejongkal sempadan orang awak ambil. Tuwiqa, akan dililitkan di leher. Sab'i aradin, 7 lapis tanah dililitkan di leher. Sempadan sawit, sempadan kobun, sempadan tanah ulayah, geser sejongkal, 7 lapis. Iku awak diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah, akan masuk ke dalam tanah, kojo menggeser tanah orang, mati disopik tanah, dimakan cacing tanah. Kadang saking tak sabarnya, lah joleh tukang gali kubur tu menggali 1,70 meter lah, 1,70 meter, deknya tinggi 2 meter. Waktu akan dimasukkan, bengkok jenazah. Saking kendak sabarnya tanah, copek lah kata tanah, copek lah kata, copek begitu masuk, jadi salah lawak langsung. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, sesudah mati barulah awak nampak. Itulah sampai 5 ayat yang awak kaji.
sampai 5 ayat. Ayat ke-6 dan seterusnya awak kaji sembahyang subuh waktu panen lubuk larangan. Ingat kena boleh tu? Kena. Jadi pas panen tu melolok siko, itu akan tahajud, witir, subuhnya itu bawa kaji ayat ke-6. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirril Fatihah, berkat kemuliaan surat Al-Fatihah, farrij kurubana, lepaskan kami dari segala musibah ya Allah. Azhib ghumumana, hilangkan segala susah hati kami ya Allah. La tada' lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah. Keluar kami dari majlis masjid ini, hilangkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wali ummahatina, ibu emak kami yang sudah melahirkan kami ya Allah. 9 bulan 10 hari kami dikandungnya ya Allah. Kalau masih hidup dia panjangkan umurnya ya Allah. Sahih ajsadahunna, sehatkan badannya ya Allah. Qawwi imanahunna, kuatkan imannya ya Allah. Sabbitha 'alal imani wal Islam, kokohkan dia dalam iman dan Islam. Kalau sudah meninggal, lapangkanlah kuburnya ya Allah. Allahumma ja'al qabrahunna raudatan min riyadil jinan, jadikanlah kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. La taj'al quburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak-anak kami anak soleh solehah. Allahumma ba'adhum 'anil fahsya'i wal munkar, jaga anak-anak kami dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina, jadikanlah akhir kalam kami, waktu ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Allahumma ja'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan kami, selamatkan anak cucu kami dalam ahlus sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah, bisa kami berdakwah, bisa kami berwakaf, berinfak, bersedekah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya kami beramal sesuai dengan sunnah-sunnah ya Allah. Wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut. Waktu kami mati, biarlah anak kami membisikkan ke telinga kami la ilaha. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika amal kami dihisab.
Allahumma ijma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama Syekh Burhanuddin Kuntu, bersama ulama-ulama, bersama ayah ibu kami, bersama keluarga kami. Satukan kami. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf banyak sekilapan. Dari mulai kemarin kami datang ziarah sampai malam tadi sampai subuh ini, mohon maaf atas segala sikap kami kurang adab, tak sesuai dengan adat istiadat di Kuntu, tak sesuai dengan adat syariat, tak sesuai dengan sopan santun. Mohon Bapak Ibu berikan maaf, doakan kami supaya selamat sampai tujuan. Panjang umur, sehat badan, kita akan jumpa lagi. Kita laksanakan salat sunnah isyraq. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.